Di sudut ruang tamu yang remang, Arini duduk terdiam, menatap sebuah bingkai foto yang terpasang di dinding. Foto itu menampilkan dirinya dan Bima dengan senyum bahagia. Tangan mereka erat menggenggam satu sama lain, seolah tak terpisahkan oleh waktu dan jarak. Namun, kini kehangatan di dalam foto itu terasa jauh dan tak nyata, seperti kenangan dari dunia lain yang tak lagi bisa direngkuh. Suasana rumah yang dulu riuh oleh tawa kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan sepi. Angin malam yang menerpa jendela menimbulkan suara gemerisik daun yang samar, menambah keheningan yang meresap ke setiap sudut. Arini bisa mendengar detak jarum jam di dinding, perlahan namun pasti, menghitung waktu yang terasa semakin menjauh dari kebersamaan yang dulu ada. "Hatiku," bisik Arini dalam diam. "Apakah aku masih bisa merasakan kehangatan itu? Apakah cinta yang dulu mengikat kita bisa bertahan dari jarak dan waktu?" Pikiran itu mengambang tanpa jawaban, mengisi ruang kosong di dalam dada yang semakin berat. Dia bangkit dari tempat duduknya, melangkah perlahan ke jendela. Matanya menatap remang lampu jalan di kejauhan, yang seperti bintang-bintang kecil yang mencoba menembus kegelapan malam. Dalam kesunyian itu, Arini merasakan gelombang rindu yang dalam, bukan hanya pada suaminya, tetapi pada sentuhan, tawa, dan kehangatan yang kini hilang. Di meja makan, sebuah cangkir kopi yang hampir dingin menjadi saksi bisu kesendiriannya. Aroma pahit kopi yang tersisa membawa kenangan akan pagi-pagi yang penuh tawa dan obrolan ringan. Tapi kini, kopi itu hanya menjadi teman dalam kesunyian yang membelenggu. Dia berjalan ke kamar, menatap sepasang sepatu Bima yang biasanya selalu teratur di dekat pintu. Sepatu itu kini tampak asing, menjadi simbol kepergian yang tak terelakkan. Arini menghela napas panjang, membiarkan matanya menutup sejenak, merasakan beratnya kehilangan yang tak terlihat. Namun di balik semua itu, ada harapan kecil yang tak pernah padam. Arini berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, ini hanya sementara. Semua akan baik-baik saja." Tapi apakah benar seperti itu? Kesendirian ini seperti lautan luas yang tanpa tepian, dan Arini hanyalah sebuah kapal kecil yang berlayar tanpa peta. Malam itu, suasana rumah dipenuhi dengan kehangatan yang sudah lama jarang dirasakan Arini. Bima telah pulang sejenak dari perjalanan singkatnya, membawa harapan dan energi yang membuat rumah terasa hidup kembali. Aroma kopi hangat menyelimuti ruang tamu, dan suara tawa kecil mereka menari-nari di udara. Arini sibuk menyiapkan makan malam. Gerakannya lincah namun matanya tak lepas dari pintu depan. Setiap detik ia menunggu. Jantungnya berdetak lebih cepat, penuh antisipasi akan kehadiran suaminya. Ketika suara kunci berderit dan pintu terbuka, dunia seolah berhenti sejenak. Bima melangkah masuk, dengan senyum yang melebar dan tatapan yang penuh kasih. Mereka saling memandang, merasakan kehadiran yang tak tergantikan meski hanya sebentar. Arini menghampiri dan memeluk Bima erat, seolah mencoba menghisap energi dan kehangatan yang selama ini hilang. "Kamu pulang, aku rindu," bisik Arini dengan suara bergetar. Bima membalas pelukan itu dengan lebih erat. "Aku juga, sayang. Ini cuma sebentar. Aku harus segera berangkat lagi." Mereka duduk bersama, berbincang ringan tentang rencana dan harapan. Suara mereka berbaur dengan denting gelas dan aroma makanan yang menguar. Pembicaraan itu bukan hanya tentang masa depan bisnis Bima, tapi juga tentang cinta yang harus dijaga di tengah jarak yang memisahkan. Ketika malam semakin larut, suasana berubah menjadi lebih intim. Mereka berbagi sentuhan lembut dan tatapan penuh arti, seakan ingin mengukir momen itu dalam ingatan. Rasa rindu yang terpendam meledak menjadi kehangatan yang memeluk jiwa. Bima meraih tangan Arini, jemarinya mengusap pelan punggung tangan istrinya seakan menenangkan ombak di hatinya. "Kamu kelihatan lebih kurus," ucapnya lirih sambil menatap lekat wajah Arini. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan cemas yang bercampur. Arini tersenyum tipis, mencoba menepis perasaan yang mengalir deras. "Kurang tidur, mungkin. Aku terbiasa menunggu teleponmu sampai larut." Bima menghela napas,
lalu meraih pipi Arini dengan kedua tangannya. Hangat telapak itu membuat dada Arini bergetar. Seolah semua rindu yang tertahan mulai menemukan jalannya keluar. Mereka tidak langsung berciuman, hanya saling menatap dalam jarak yang begitu dekat, hingga napas mereka saling bersentuhan. Arini bisa merasakan detak jantungnya sendiri, makin kencang setiap detik Bima mendekat. "Aku lupa betapa dalam matamu bisa menenggelamkanku," bisik Bima, suaranya nyaris pecah. Arini menunduk malu. Tapi Bima membimbing dagunya kembali menghadap. Jemarinya bergerak di pipi, turun ke leher, lalu berhenti di bahu. Menariknya mendekat dalam pelukan yang hangat namun penuh energi tersembunyi. Aroma sabun dan kopi bercampur menjadi wangi khas Bima yang selalu menenangkan. Di ruang tamu yang temaram, suara hujan rintik-rintik di luar menjadi irama pelengkap. Bima mengusap rambut Arini dengan gerakan lambat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Kita sudah terlalu lama berjauhan. Aku ingin malam ini jadi milik kita." Nada suaranya membuat Arini menggigit bibir bawahnya, mencoba menyembunyikan senyum gugup. Pelukan itu berubah menjadi gerakan lembut yang membawa mereka ke sofa. Mereka duduk berdampingan, namun jarak di antara tubuh terasa semakin memudar. Tangan Bima mencari-cari jemari Arini, lalu menggenggamnya erat. Sentuhan itu tidak tergesa, seolah setiap detik adalah kesempatan untuk mengenang kembali setiap bentuk dan garis tangan yang pernah ia pegang ribuan kali. Arini merasakan bahunya ditarik mendekat, dan tiba-tiba kepala Bima bersandar di bahunya. "Aku kangen rumah, dan kamu adalah rumahku," katanya. Suaranya bergetar di sela-sela napasnya yang hangat di leher Arini. Arini membalas dengan mengelus lembut tengkuknya. "Aku juga kangen, lebih dari yang bisa aku jelaskan." Mereka tidak butuh banyak kata setelah itu. Tatapan mereka sudah bercerita. Senyum kecil, helaan napas, dan gerakan sederhana seperti menyibak rambut atau mengusap lengan sudah cukup untuk membuat udara di ruangan menjadi lebih pekat. Bima menatap bibir Arini, lalu matanya kembali ke mata istrinya, seolah meminta izin. Arini hanya menutup mata pelan, membiarkan jarak di antara mereka hilang. Ciuman itu datang perlahan, hangat dan penuh jeda, seperti mereka ingin memastikan setiap rasa rindu tersampaikan. Tidak ada tergesa-gesa, hanya dua orang yang berusaha mengingat bagaimana rasanya benar-benar pulang. Tangan Bima mengusap punggung Arini, membentuk pola tak beraturan yang membuat tubuhnya merespons dengan diam-diam. Arini merasakan hawa tubuh Bima semakin dekat, membuatnya sedikit terperangkap di antara sofa dan pelukan itu. Ia tidak menolak, bahkan merapatkan diri, seakan ingin memastikan tidak ada celah di antara mereka. Dialog di antara mereka menjadi lebih pelan, nyaris seperti rahasia yang hanya dimengerti berdua. "Kamu masih sama," ucap Bima sambil menghela napas panjang. "Sama apa?" tanya Arini setengah berbisik. "Sama, membuatku lupa dunia begitu saja," jawabnya dengan senyum samar. Malam itu berlanjut dengan gerakan yang semakin harmonis. Lampu ruang tamu meredup, dan hanya sisa cahaya dari luar yang menyelinap melalui tirai tipis, memantulkan siluet dua tubuh yang saling mendekap erat. Tidak ada yang benar-benar memimpin. Mereka bergerak seperti tarian lambat, saling menyesuaikan ritme. Hanya tatapan, sentuhan, dan jeda-jeda yang menyiratkan bahwa malam itu bukan sekadar kebersamaan biasa. Itu adalah pertemuan kembali jiwa-jiwa yang lama terpisah. Di sela kehangatan itu, suara Bima terdengar lagi. "Aku ingin waktu berhenti." Arini mengusap pipinya, menatapnya dalam-dalam. "Kalau waktu berhenti, kamu gak akan bisa pulang lagi besok." Bima tersenyum lemah, lalu menariknya lebih dekat. "Kalau begitu, biar malam ini jadi alasan aku selalu ingin pulang." Saat fajar mulai mengintip di balik tirai, mereka berdua terlelap dalam pelukan, mencoba menguatkan diri untuk hari-hari yang akan datang. Pagi itu, cahaya matahari yang hangat masuk melalui jendela kamar, menyinari wajah Arini yang masih terlelap. Namun, hari ini bukan seperti hari-hari biasa. Bima harus berangkat meninggalkan rumah untuk waktu yang belum pasti. Arini bangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sedih yang mengganjal,
namun juga dorongan untuk mendukung suaminya meraih impian. Dia bergerak pelan, menyentuh wajah Bima yang sedang terlelap, berusaha mengukir momen terakhir kebersamaan sebelum perpisahan. Di meja makan, sarapan pagi disiapkan dengan penuh perhatian. Suara alat makan dan aroma kopi hangat mengisi ruang. Namun ada keheningan tersirat yang sulit diabaikan. Bima memandang Arini dengan tatapan penuh rasa sayang dan sedikit kekhawatiran. "Aku janji, ini demi masa depan kita. Aku akan sering menghubungi dan pulang secepatnya." Arini tersenyum lemah, menahan air mata yang mengintip di sudut mata. "Aku percaya padamu, Bima, tapi aku juga takut sendiri." Mereka berbicara panjang tentang harapan dan kerinduan, berusaha menguatkan hati masing-masing. Pelukan hangat menjadi penanda bahwa cinta mereka tetap utuh meski jarak memisahkan. Ketika saatnya tiba, Bima mengambil koper dan melangkah ke pintu. Arini mengikuti, menggenggam tangannya erat. Di ambang pintu, mereka bertukar janji dan ciuman perpisahan yang penuh makna. Bima melangkah pergi, meninggalkan Arini yang berdiri terpaku, menatap kepergiannya dengan mata basah namun penuh harap. Setelah pintu tertutup rapat, keheningan menyelimuti rumah yang kini terasa asing bagi Arini. Langkah kaki Bima yang biasa mengisi ruang itu kini hanya menjadi gema di ingatan. Malam pertama sendiri di rumah terasa berat, seolah kesunyian itu menggapai setiap sudut hati. Arini duduk di sofa ruang tamu, tangan memegang secangkir teh hangat yang mulai dingin. Matanya menatap kosong ke depan, pikiran berputar tentang kenangan dan harapan. Setiap detik terasa lama, setiap suara kecil di rumah berubah menjadi pengingat akan kesepian. Dia berjalan ke kamar tidur, menatap ranjang yang dulu selalu diisi kehadiran Bima. Spray yang masih tersisa wangi parfum suaminya membuatnya tersenyum getir. Arini menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sunyi yang merayap masuk. Saat malam semakin larut, pikiran Arini mengembara ke masa lalu, ke saat-saat bahagia bersama Bima. Namun, kesendirian malam ini juga membangkitkan kegelisahan yang selama ini terpendam. Hatinya berperang antara berharap dan takut. Dia mencoba mengisi waktu dengan membaca buku, menonton televisi, bahkan bermain ponsel. Namun, semua itu tak mampu menghalau rasa kosong yang menghantui. Arini akhirnya berdiri di depan jendela, menatap bintang yang bertaburan di langit malam. "Semoga ini hanya sementara," bisiknya lirih, berharap kekuatan datang dari dalam dirinya. Malam itu, air mata jatuh pelan, membasahi pipi yang terasa hangat. Namun di balik kesedihan, ada tekad yang tumbuh, tekad untuk tetap kuat dan bertahan, demi masa depan yang mereka impikan bersama. Arini baru saja masuk ke dalam rumah setelah mengobrol sebentar dengan Rangga di teras. Suasana hangat dari pertemuan itu masih terasa, tapi sebuah getaran tiba-tiba dari ponselnya menarik perhatian. Layar ponsel menampilkan pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Malam ini, jangan merasa sendiri." Arini menatap layar dengan campuran rasa penasaran dan sedikit takut. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Perasaan was-was bercampur harapan mulai memenuhi hatinya. Dia mencoba membalas pesan, tapi tidak ada balasan lagi. Malam itu, setiap kali ponselnya bergetar, jantung Arini berdetak lebih cepat. Pesan misterius itu menjadi bayangan yang terus menghantui pikirannya. Meski ada rasa takut, Arini merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memancing rasa ingin tahunya. Pesan itu seolah menjadi jembatan ke dunia yang selama ini tertutup, menggoda untuk membuka pintu yang lama terkunci. Malam itu, dalam kesendirian yang tak terelakkan, Arini berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pesan di ponsel menjadi suara sunyi yang tak terucapkan, mengisi ruang kosong yang selama ini merundung hatinya.